Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas beberapa kriteria KPM atau masyarakat yang tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Mengingat saat ini cukup banyak sekali KPM yang ternyata bantuan sosialnya itu belum cair, sedangkan di tahap-tahap sebelumnya masih saja cair. Ada baiknya Bapak Ibu mengetahui terkait hal-hal atau kriteria KPM yang dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Siapa tahu saja Bapak Ibu adalah bagian dari kriteria tersebut yang menyebabkan bantuan sosialnya tidak cair sampai saat ini. Oleh sebab itu, kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu kriteria masyarakat yang masuk atau dikategorikan di dalam desil yang tinggi. Mengingat saat ini pemerintah memprioritaskan memberikan bantuan sosial tersebut seperti bansos PKH, BPNT, dan juga PBIJK serta BLT-BLT lainnya kepada masyarakat yang berada di presentasi sosial ekonomi rendah atau desil rendah seperti desil 1, desil 2, desil 3, dan juga desil 4. Nah, saat ini untuk yang berada di posisi desil 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 6 desil ini yang dianggap masyarakat tersebut tidak layak menerima bantuan sosial, khususnya untuk bantuan sosial reguler seperti PKH, BPNT, dan juga PBI serta PIP tentunya. Oke, sekarang kita mulai bahas untuk desil 5, tapi perlu untuk diketahui terlebih dahulu ada cukup banyak faktor yang mempengaruhi kenapa KPM tersebut dianggap masuk di dalam kategori desil 5. Nah, kalau yang ini adalah kategori pengeluaran per kapita per bulan ya. Kalau yang tabel ini adalah pengeluaran per kapita per bulan. Tapi bukan hanya faktor itu yang dilihat, banyak faktor pendukung lainnya seperti kepemilikan aset, aset bergerak ataupun tidak, dan juga akses ke sosial ekonomi seperti akses ke kesehatan dan juga akses pendidikan untuk anak-anaknya serta akses kebersihan dan juga kebutuhan pokok lainnya. Itu adalah salah satu faktor yang menjadi dasar kenapa warga tersebut dinyatakan layak atau tidak layak berada di desil rendah atau desil yang tinggi. Nah, sekarang saya akan fokus membahas terlebih dahulu terkait pengeluaran per kapita per bulan. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengeluaran per kapita per bulan yang masuk di dalam kategori desil 5 ini yaitu memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara 1.300.000 sampai dengan 1.500.000 rupiah per bulan. Nah, cara untuk menghitung pengeluaran per kapita ini, contoh misalnya, di dalam keluarga tersebut terdiri dari 3 orang. Ada kepala keluarga, suaminya, ada istrinya, dan punya anak 1. Nah, ketika dihitung, ternyata pengeluaran per bulannya itu sekitar 4.500.000 rupiah per bulan, sedangkan ia memiliki 3 anggota keluarga di dalam rumah tersebut, maka total 4.500.000 per bulan ini jumlah pengeluarannya dibagi 3 akhirnya dapatlah segini, antara 1.500.000 rupiah per orang. Ini yang dimaksud dengan pengeluaran per kapita per bulan, sehingga ia berada di presentasi sosial ekonomi desil 5 ini, yang mana di sini juga menjelaskan termasuk di dalam kategori menengah bawah atau cukup stabil untuk ekonominya, yang mana akses ke listrik, akses ke air, ke sekolah menjadi lebih baik atau lebih baik dibandingkan dengan desil-desil yang di atasnya ini. Kemudian juga bisa menabung, walaupun tabungannya ya bisa dibilang sedikit, akan tetapi paling tidak sudah bisa mulai untuk menabung. Nah, ini yang termasuk di dalam kategori desil 5 dan dianggap tidak layak menerima bantuan sosial lagi. Selanjutnya yaitu yang berada di posisi desil 6. Nah, yang berada di posisi desil 6 ini untuk pengeluaran per kapita per bulannya yaitu sama seperti tadi ya, cara hitungnya jumlah berapa orang di dalam keluarga tersebut, berapa anggota keluarganya, dan total pengeluarannya itu dibagi per orang. Kemudian dapatlah per orangnya segini, antara 1.600.000 sampai dengan 1.800.000 rupiah per orang. Yang inilah yang dimaksud dengan pengeluaran per kapita per bulan. Sedangkan di sini untuk keterangannya yaitu kategori menengah, di mana konsumsi seperti non makanan ya
konsumsi untuk hal-hal lainnya, yaitu mulai meningkat, seperti transportasinya meningkat, pengeluaran pulsa dan lain sebagainya, seperti pakaian juga, dan seperti kosmetik juga termasuk, dan juga mulai punya BPJS Mandiri, mulai memiliki BPJS Mandiri atau BPJS yang ditanggung oleh perusahaan tempat kerjanya. Ini termasuk di dalam kategori masyarakat menengah atau berada di posisi desil 6 dan dianggap tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Berikutnya untuk yang berada di posisi desil 7. Nah, ini untuk kategori yang ketiga ya. Untuk yang berada di posisi desil 7 yaitu pengeluaran per kapita per bulannya antara 2 juta sampai dengan 2.300.000 rupiah dan berada di kategori masyarakat menengah atas. Dan untuk keterangannya, ia sudah mulai memiliki kendaraan dan juga sudah mulai memiliki gadget serta akses ke internet seperti memiliki wifi misalnya, ini termasuk wifi pribadi. Berikutnya pendidikan anaknya jadi lebih prioritas, seperti pengeluaran untuk pendidikan anaknya itu mulai meningkat atau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta yang memiliki biaya cukup tinggi, atau anaknya dimasukkan les tambahan di luar dari pelajaran sekolah sehingga anak sekolahnya memiliki biaya pengeluaran cukup banyak dibandingkan dengan masyarakat yang berada di posisi desil-desil rendah atau yang di bawahnya. Nah, ini termasuk masyarakat yang berada di posisi desil 7 dan dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Ini untuk kategori yang ketiga. Selanjutnya untuk kategori yang keempat. Untuk kategori yang keempat ini yaitu masyarakat yang berada di posisi desil 8. Nah, desil 8 ini untuk pengeluaran per bulan per kapitanya antara 2.500.000 rupiah sampai dengan 3 juta rupiah. Dan untuk keterangannya di sini termasuk di dalam kategori masyarakat yang mapan, seperti ia sudah bisa rekreasi setiap bulannya, atau kredit rumah atau kredit kendaraan, dan juga sudah mulai berinvestasi kecil seperti memiliki emas atau properti. Ini adalah masyarakat yang dianggap tidak layak menerima bantuan sosial dan berada di posisi desil 8. Berikutnya untuk yang kelima. Nah, untuk yang kelima ini yaitu masyarakat yang berada di posisi desil 9. Untuk yang berada di posisi desil 9 ini yaitu masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara 3.500.000 rupiah sampai dengan 4.500.000 rupiah untuk per bulan per kapitanya, dan ia termasuk di dalam kategori masyarakat yang kaya. Nah, untuk yang kategori kaya ini bisa dilihat sendiri ya. Tinggal di kota dan juga memiliki rumah permanen serta mulai berwisata ke luar negeri atau memiliki pekerjaan profesional dan memiliki penghasilan yang tetap dan sebagainya. Berikutnya yang keenam yaitu untuk masyarakat yang berada di posisi desil 10, yang mana jumlah pengeluarannya yaitu per kapita per bulan di atas 5 juta, dan ini sudah termasuk di dalam masyarakat yang kaya raya. Oke, jadi itu tadi ada 6 kategori masyarakat yang dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial, khususnya seperti Bansos PKH maupun BPNT program sembako, dikarenakan memang dianggap sudah mampu secara ekonomi. Oke, jadi ini adalah cara umum untuk mengetahui terkait desil atau gambaran umumnya. Akan tetapi kalau untuk mengetahui terkait data akuratnya, Bapak Ibu termasuk di dalam kategori desil berapa, maka caranya untuk mengetahui posisi desil yang lebih akurat adalah cek datanya langsung melalui aplikasi SIKNG. Dan cara untuk mengakses SIKNG ini yaitu tanyakan langsung melalui operator SIKNG yang ada di desa atau kelurahan setempat, atau tanyakan melalui pendamping sosial PKH setempat, atau bisa juga langsung mendatangi dinas sosial setempat untuk mengetahui secara pasti bahwa datanya Bapak Ibu yang ada di data tunggal sosial ekonomi nasional berada di posisi desil berapa. Baiklah, sekian dulu info yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga bantuan sosial Bapak Ibu segera cair secara keseluruhan bagi Bapak Ibu yang betul-betul berada di posisi rendah dan layak untuk mendapatkannya. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.